Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Hardiono dari Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Politik, jurusan Ilmu Politik. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi, dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum, baik pidana maupun perdata. Runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Apa kita semua merasakannya? Apakah kita bisa melihat kenyataannya? Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia juga melihat kenyataannya. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya PNR. Untuk itu, saya akan mengajak Anda untuk melihat pendapat dari berbagai tokoh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut pandangan saya sebagai penegak hukum negara Republik Indonesia, jadi menurut pandangan saya itu kondisi hukum saat ini di Indonesia itu sudah ditegakkan dan berkeadilan, dan saat ini tinggal gimana masyarakat untuk mentaati hukum tersebut. Wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih terkait perihal bagaimana sistem hukum di Indonesia itu. Kalau menurut saya sendiri pribadi itu sistem yang diterapkan di Indonesia, sistem hukumnya itu sudah baik. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mematuhi segala peraturan, dan baik itu masyarakat sendiri maupun penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak memihak dan tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Negara hukum, segala sesuatunya diatur oleh hukum. Sampai kepada bagaimana kita berperilaku kepada orang lain juga diatur oleh hukum. Menurut saya, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya seperti apa yang diharapkan dan seperti apa yang dikatakan oleh orang, di mana katanya Indonesia itu hukumnya ketat dan keras. Tetapi menurut saya tidak. Menurut saya hukum di Indonesia itu tajam kepada orang-orang yang menengah ke bawah dan tumpul kepada orang-orang kalangan atas, di mana hukum hanya ditegakkan kepada orang-orang yang lemah. Tetapi hukum itu seperti dilemah-lemahkan kepada orang-orang kalangan atas seperti para pejabat dan orang-orang yang berpengaruh. Contohnya yaitu kasus Nenek Asriani, di mana Nenek Asriani ini mencuri sebatang singkong untuk makan dan dipenjara. Padahal itu hanya untuk dia makan, artinya untuk menyambung hidupnya. Tetapi apabila misalkan anak pejabat atau orang-orang berpengaruh yang melakukan kejahatan, maka hukum itu seperti dilemah-lemahkan. Jadi menurut saya hukum di Indonesia itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terima kasih. Ya, jadi harapan saya untuk ke depan untuk hukum di negara Republik Indonesia yang akan mendatang, ya saya memiliki harapan banyak yang mudah-mudahan semua masyarakat selalu sadar terhadap diri sendiri untuk mentaati peraturan hukum yang sudah diterapkan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya hukum di Indonesia ke depannya itu mudah-mudahan para penegak hukum di Indonesia itu mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah penegak hukum dan tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sehingga terjadi hukum yang seadil-adilnya gitu. Terima kasih.